Halo, perkenalkan nama saya Priscilia Roselina. Saya dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mengangkat satu isu yang akan saya bahas dengan topik pembahasan negara agraris beras mahal. Teori. Adapun teori yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan Indonesia sebagai negara agraris, yaitu kelas sosial. Kelas sosial menurut Karl Marx merupakan gejala khas yang terdapat pada masyarakat pasca feodal. Tradisi Marxis mendefinisikan kelas dalam dua cara, yaitu yang pertama, sebagai kategori individu yang berada di lokasi yang sama, dan yang kedua, sebagai aktor sosial budaya dan agen politik. Teori Marx menganalisis kelas-kelas sosial berdasarkan pada hubungan dengan alat produksi, dan menerima mereka sebagai aktor sosial dan kelompok-kelompok konflik. Semua masyarakat memiliki setidaknya dua kelas yang mempunyai hubungan umum dengan alat produksi. Kelas tersebut diantaranya yaitu kelas penguasa atau kelas kapitalis berjuis. Kelas penguasa atau kelas kapitalis memiliki kekuasaan untuk mengontrol alat-alat produksi. Menurut Marx, kelas yang mengontrol sarana produksi material juga dapat mengontrol sarana produksi mental. Oleh karena itu, tidak hanya aturan secara ekonomi tetapi juga membentuk dan menyebarkan ideologinya. Di zaman feodal, tanah adalah sarana utama produksi, sedangkan dalam masyarakat kapitalis, sarana produksi utama adalah mesin dan sumber daya keuangan. Jadi, kaum bangsawan feodal memegang dan mengendalikan tanah dan membentuk kelas penguasa atau kelas kapitalis di panggung feodal. Kapitalis atau berjuis mengontrol mesin dan sumber daya keuangan serta menciptakan keputusan atau eksploitasi kelas di panggung kapitalis. Kemudian kelas pekerja atau kaum buruh, proletariat. Kelas pekerja atau kaum buruh adalah kelas yang dieksploitasi yang tidak memiliki kekuasaan untuk mengontrol sarana produksi. Para budak yang terikat dengan tuan tanah adalah kelas yang dieksploitasi secara besar-besaran dalam masyarakat feodal. Dalam masyarakat kapitalis, Karl Marx menguraikan para pekerja terikat untuk menjual kekuatan, tenaga, keahlian, dan keterampilan mereka kepada para kapitalis. Akibatnya, para pekerja tidak memiliki kendali atas hasil pekerja mereka, dan mereka menjadi terasing dari sifat mereka sendiri di satu sisi, dan juga terasing dari manusia lain serta dari pekerjaan mereka. Selain teori tersebut, ternyata struktur sosial juga mempengaruhi pertanian di Indonesia sebagai negara agraris. Adapun pembahasan mengenai struktur sosial yakni struktur sosial masyarakat terbagi berdasarkan luas kepemilikan lahan menjadi dua golongan besar, yaitu buruh tani dan pemilik tanah. Buruh tani mempunyai kedudukan sosial yang paling bawah dengan aktivitas ekonomi yang terbatas pada pengerahan tenaga buruh upah kepada kaum pemilik tanah. Beberapa di antaranya mencoba untuk melakukan kegiatan ekonomi lainnya, namun masih terbatas pada jenis perdagangan kecil. Berbeda dengan kaum tuan tanah yang mempunyai kegiatan ekonomi lebih bervariatif dan skala yang jauh lebih besar. Perkembangan struktur sosial masyarakat desa saat ini masih mengenal adanya dua strata tersebut. Namun, kegiatan ekonomi yang ada telah lebih berkembang sehingga kesejahteraan buruh tani dapat lebih meningkat. Pola kemitraan sejajar juga telah terbentuk antara buruh tani dan pemilik tanah. Di era globalisasi ini berbekal informasi dan teknologi, serta dikarenakan pula tuntunan kehidupan yang semakin penuh dengan tantangan, mengakibatkan banyaknya terjadi mobilitas masyarakat desa, sehingga mengakibatkan perubahan struktur sosialnya dari waktu ke waktu, sistem sosial budaya, dalam keluarga, lingkungan, pendidikan, serta pengalaman masyarakat desa itu sendiri yang akan mempengaruhi persepsi dan pola pikir khususnya petani, sehingga berpengaruh pada perilaku petani. Contohnya, di beberapa pendesaan, meski pertanian masih menjadi karakteristik masyarakatnya, tetapi penampilan fisik di masyarakat pedesaan tersebut sudah tidak lagi dapat dilihat atau diidentifikasikan dari pakaian,
rumah, dan sebagainya. Identifikasi perubahan dari waktu ke waktu dapat dilihat dalam struktur tindakan, cara pandang, perilaku, dan kelas sosial dalam masyarakat tersebut. Perubahan masa kini pada masyarakat desa ditandai dengan adanya organisasi modern yang sifatnya lebih kompleks. Perubahan model produksi menimbulkan pembagian kerja yang menjadi pengelompokan baru dalam kelas sosial. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan isu. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam yang melimpah adalah anugerah bagi kita bangsa Indonesia. Iklim yang cocok dan berpengaruh terhadap kesuburan tanah menjadi faktor yang mendukung pertanian di Indonesia. Di negara agraris, pertanian mempunyai peranan yang sangat penting di sektor pemenuhan kebutuhan pokok. Sektor pertanian juga merupakan sektor primer dan memegang peran sangat penting bagi perekonomian nasional. Salah satu kebutuhan pokok hasil dari pertanian adalah beras. Beras merupakan komoditi pangan yang sangat penting untuk dikembangkan bagi perekonomian nasional, karena merupakan makanan pokok yang paling besar untuk penduduk Indonesia. Produksi beras di Indonesia ini menjadikan Indonesia termasuk negara yang mempunyai produksi dan konsumsi beras tertinggi di dunia, menempati posisi ketiga dalam daftar negara penghasil beras terbesar di dunia. Secara rata-rata, tingkat produksi beras Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mencapai 35,61 juta ton. Sementara, pada tahun 2020 sampai 2021, volume produksinya mencapai 35,3 juta metrik ton. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), stok beras nasional Indonesia per Juni 2022 mencapai 9,71 juta ton. Pemerintah memproyeksi pasokan beras nasional bakal mengalami surplus pada tahun ini. Diketahui bahwa saat ini harga beras mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras ini tentunya mulai membuat ricuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras menjadi salah satu pemicu inflasi di bulan September tahun 2022 hingga cetak level tertinggi sejak Desember tahun 2014. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) mendata rata-rata nasional harga beras berbagai kualitas telah naik 100 sampai Rp150 per kilogram selama 30 hari terakhir. Pada hari ini, rata-rata nasional harga beras kualitas bawah naik Rp150 menjadi Rp10.850 per kilogram. Beras medium naik Rp100 menjadi Rp10.550 per kilogram. Dan beras premium naik Rp150 menjadi Rp12.850 per kilogram. Harga beras premium termahal ditemukan pada Kalimantan Utara senilai Rp14.650 per kilogram. Sementara itu, beras medium termahal ada di Papua Barat senilai Rp12.150 per kilogram. Sedangkan beras berkualitas bawah di Kalimantan Tengah senilai Rp13.400 per kilogram. Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan salah satu penyebab kenaikan harga beras yaitu karena adanya sejumlah perusahaan swasta yang bermain dan menyebabkan harga menjadi tinggi, yakni dengan membeli gabah. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kenaikan harga beras dipicu oleh rebutan gabah di lapangan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan ini adalah penyebab terjadinya kenaikan harga beras terjadi karena penurunan luas lahan sawah dan penurunan produktivitas penggilingan gabah yang menyebabkan produksi beras cenderung stagnan, sehingga surplus tahunannya cenderung mengalami penurunan. Demikianlah pembahasan informasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap
pemerintah bisa membuat kebijakan untuk menstabilkan harga beras. Apalagi di saat kondisi seperti ini dengan kenaikan harga beras ini dapat mencekik masyarakat sehingga bisa menimbulkan dampak-dampak lain atau melahirkan masalah baru.